pukul 10, Nyonya F usia 18 tahun datang ke Polnek untuk melakukan pemeriksaan karena ibu mengatakan ingin melakukan pemeriksaan karena mendapat rujukan dari bidan. Ibu merasa khawatir karena ibu sudah 3 hari tidak merasakan gerakan janin dan ibu sejak tadi malam merasakan sakit perut yang sangat hebat. Kemudian menurut Remarkability Diary pada tahun 2016 dalam buku asuhan kebidanan patologi ini termasuk tanda dan gejala pada IUFB. Nah, di sini untuk interpretasi di sini pada data riwayat perkawinannya, ibu menikah pada usia 18 tahun dan suaminya berusia 21 tahun dan ibu sudah menikah 8 bulan lamanya. Di sini ibu menurut teori Mari Yunani pada tahun 2013 di sini ibu termasuk faktor risiko karena usia ibu kurang dari 20 tahun. Kemudian pada riwayat psikososialnya ibu mengatakan sangat senang atas kehamilannya dan suami mendukung atas kehamilannya. Di sini ibu merasa khawatir karena sudah 3 hari tidak merasakan gerakan janin dan sejak tadi malam ibu merasakan sakit perut yang sangat hebat. Ibu adanya siang aja di jam 2 ya, ini jam 11. Jadi mungkin karena jamnya masuk gitu ya, jadi dia agak nervous ya. Udah siap-siap jam 2 tenang gitu, ternyata jadi jam 11 gitu nggak ya? Ibu sebelumnya mohon maaf soalnya saya lagi sakit gitu. Oh sama juga lagi sakit, ibu juga lagi bilang. Kemarin itu jadi pada saat hari Sabtu ya. Kirain aja. Iya, karena ada suratnya di situ sampai tanggal 29, makanya nanya balik. Dia udah siap belum? Sakit apa? Insya Allah pakai jalan. Oh jalan. Masih panas dingin nggak? Masih kalau misalkan malam Atau kamu puasa? Lagi sakit? dipaksain aja. Dolim kan? Kalau lagi sakit kalau masih kemudahan Boleh dikon. Ya. Jadi ganti boleh nanti. Oke, Sia, selamat ya sudah meskipun kamu dengan sakit tapi melaksanakan untuk bersidang hari ini ya. Mudah-mudahan pertanyaan saya bisa dijawab ya. Ya kasusnya ini apa? Ya. Kasusnya apa? IUFB. Kenapa tertarik dengan IUFB? Karena di rumah sakit khususnya di rumah sakit Dr. Slamet pada tahun 2014 sampai 2016 ini mengalami peningkatan dan penurunan. Jadi Maksudnya peningkatan dan penurunan angka naik tapi turun semua. Jadi dari asalnya kan datanya itu pada tahun 2014 ini yang IUFB-nya 63, kemudian menurun menjadi 40 dan naik lagi menjadi pada tahun 2016 menjadi 25. 2014 berapa jumlahnya? 63 2015 40 tapi beda 63 terus 40 kemudian 25 yang terakhir 2016 25 25 penurunan dong semuanya nggak ada yang
jumlah kelahiran hidupnya kalau misalkan tahun 2016 ada 3.166. Nah pada tahun 2004 Kalau dipersenkan berapa persen? bisa mengalami DIC atau DC itu? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris DIC. Saya rada aneh sebenarnya. DIC itu nanti maksud 5 ketawa. Nah, jangan ada DIC, ada DIC, DIC. Itu rada keren ya, aku mau lulus. Kemudian hasil dari USG-nya juga ibu sudah terdiagnosa bahwa itu IUFD dan Kenapa harus cepat dilahirkan? ya harus Apa sih pengaruhnya buat saya? jadi buat nanti bakalan Nah, kenapa saya tanyakan itu? Itu masuk ke pengumpulan harus dikumpulkan pada kasus IUFD itu kan? Kalau gerakan janin berkurang berarti masih ada dong janinnya. Kalau IUFD singkatannya apa? Kalau definisi IUFD apa? jadi usia kematian janin yang berat badannya 500 gram. Kematian janin. Kalau janinnya gerakannya berkurang itu janinnya dimatiin sebelumnya? Belum. Udah kasus IUFD belum? Ya. Kemudian tanda gejala lainnya yang ini, perutnya tidak membesar tapi mengecil, terasa dingin. Maksudnya? Ya, jadi jadi perutnya tuh mengecil, terus pas dipegang perutnya tuh terasa dingin, jadi ingin ya pokoknya udah ke bawah banget, jadi pengen cepet-cepet dan soalnya pas si ibu ini juga Kayak hari dingin kan? jadi gimana ya gitu, jadi pas kata si ibu yang ini juga di sini tuh cina pas dipegang tuh jadi dingin gitu. Kamu pegang gini semuanya turun? Enggak, cuman pas gitu. Dingin itu dalam artian suhunya turun. Atau Artinya apa? berkeringat. Tidak membesar tapi mengecil, terasa dingin. Ya nanti ada di itu saya lihat lagi ya. Kemudian sering menjadi keras dan rasa sakit seperti mau melahirkan. Emang sakit mau melahirkan muras maksudnya dia Di situ ibu akan pertamanya akan merasa marah, kemudian si ibunya mengalami depresi, kemudian si ibunya dia tidak menerima, lalu
karena harus ngambil kehamilan. Ya, jadi ke bawah-bawah ketemu pasiennya kondisinya seperti ini, ya udah ngikutin dari awal. Ya, nah ini dari tadi terima kasih maksudnya dari ini ya, jadi ketika ketemu sama pasien, memang misalnya pada saat SUB kehamilan yang ingin diambil, kita lihat lagi pasien yang diambil sama dia, pasien apa? Diagnosanya apa? Diagnosa ya disesuaikan dengan hasil subjektif kan objektif yang apa? Dari kan bonus, maka nggak diperiksa hisnya, itu kan yang paling ini ya, yang paling utama ya palpasinya, kemudian pemeriksaan dalam. Ya, jadi jangan sampai di lapangan nanti khususnya pada saat praktek terus misalnya anterin aja meskipun memang dia tidak melakukan pemeriksaan dalamnya, tetapi saya setidaknya dia harus tahu dari awal sampai akhir itu dilakukan apa. Ya, dilakukan hasil pemeriksaannya bagaimana, jadi pasti ada hasil pemeriksaan. Kalau misalnya tidak, nantinya pembahasan kekurangannya apa. Ya, itu baik. Sudah. Jadi kalau via mau kehamilan, sebenarnya kehamilan ini sekarang jadi perhatian mulai. Kalau saya harus mengatakan tapi harusnya kamu kalau tidak membukti jadinya sama seperti saya seperti itu. Ini tanda-tanda persalinan atau Tadi ya, karena kalau secara teori yang namanya AIRD pasti harus dilakukan. Masalahnya berbeda pada saat dia sudah ada tanda kedatangan serik dan yang belum ada tanda persalinan, itu perbedaannya. Dia akan mengurangi 9 minggu dengan praktek yang juga. Mudah-mudahan dia paham kekurangan yang dia sekarang di mana ya. Jadi 9 minggu itu akan sangat efektif, akan sangat berkualitas ketika kita tahu titik lemahnya kita di mana, sehingga belajarnya yang ditingkatkan itu adalah pada poin yang kita paling kuat. Artinya membacanya supaya berkualitas. Kalau untuk koreksi kurang lebih saya sudah tandai yang harus dikoreksi dan kurang lebih itu sama dengan yang koreksi Bu Anom tentang diagnosa, menunjang ya. Tapi tadi Bu Anom lebih lengkap lagi tentang bantuannya. Jadi untuk kasus kurang lebih saya sudah sama dengan Bu Anom untuk koreksinya silakan juga. Gitu ya. Jadi kalau yang saya amati lebih banyak keraguan dia untuk menjawab begitu ya. Ini teh harus menjawab seperti apa? Satu karena referensinya kurang, yang kedua juga karena pemahaman yang kurang. Jadi dia harus banyak belajar lagi, terutama dalam apa? Belajar itu nanti aplikasinya kan kemampuan dalam melakukan pelayanan. Tapi dia harus ketemu pasien tadi yang berbahaya itu adalah ketika anamnesa tidak lengkap, diagnosa pemeriksaan yang kurang tidak lengkap, diagnosa yang ditetapkan itu salah.